lahan, sehingga keberadaan tanaman sangat dibutuhkan. Dalam hal ini fungsi tanaman adalah mengurangi suhu di sekitar kita. Nah, di perkotaan banyak areal perkampungan yang tidak ada tanamannya, sehingga suhu di sekitar perkampungan menjadi tinggi, di mana suhu tinggi itu disebabkan karena aktivitas manusia yang menghasilkan CO2. Solusi untuk mengurangi ketidaknyamanan ini adalah dengan menghadirkan tanaman di lahan-lahan urban farming, jadi daerah perkampungan yang padat penduduk, yang dominan dengan bangunan. Nah, solusinya adalah kita menanam tanaman, diantaranya adalah tanaman yang memiliki nilai fungsional. Fungsional di sini adalah tanaman yang memiliki fungsi ekologis atau lingkungan, fungsi pangan atau fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Nah, yang dihadirkan di perkampungan penanggungan atau di penanggungan ini adalah kita menanam beberapa jenis tanaman hortikultura yang diambil manfaatnya untuk tanaman pangan, jadi bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Di antaranya adalah tanaman sayuran, kemudian tanaman buah-buahan, dan tanaman hias. Nah, manfaat lingkungannya adalah bahwa tanaman ini bisa mengurangi suhu di sekitar perkampungan, karena tanaman ini melakukan proses fotosintesis yang menyerap CO2, di mana CO2 tadi melalui proses fotosintesis akan digantikan O2, oksigen, dan H2O yang bisa menurunkan suhu di perkampungan, minimal bisa berkurang. Sebetulnya yang untuk mengurangi suhu yang tinggi itu adalah dengan pohon, tetapi karena kondisinya yang sangat minim untuk tempat menanam, maka digunakan tanaman yang kecil-kecil, atau tanaman pohon pun ditanam, atau tanaman buah-buahan ditanam di pot yang besar. Itu aja. Nah, kemudian tetapi dengan menggunakan tanaman yang pendek-pendek cukup mengurangi suhu di sekitar perkampungan tadi. Fungsi yang pertama adalah lingkungan, fungsi yang kedua adalah fungsi ekonomi, di mana masyarakat tidak perlu membeli di luar sayuran yang dibutuhkan. Paling tidak terpenuhi dari lahan-lahan di sekitar rumahnya. Kemudian mereka menanam bisa di dinding, ditempel di dinding, atau di atas selokan, atau di pagar, ditempel di pagar-pagar, digantung di pagar-pagar, atau di sekitar pinggir-pinggir jalan, jadi pinggir-pinggir jalan kampung. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial. Jadi di mana dengan adanya tanaman ini, maka ada interaksi antara masyarakat di situ. Jadi tampak di penanggungan ini interaksi antara warganya sangat rukun, di mana mereka memelihara tanaman bersama-sama, sehingga itu yang menyebabkan interaksi yang sangat baik. Ini adalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang terhormat, kita beserta tim dari Universitas Brawijaya, warga RT 09 yang berbahagia dan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT dan Bu RT yang terhormat, terima kasih atas waktu, dan ibu-ibu sekalian terima kasih atas waktunya. Saya Bu Sitawati dari Fakultas Pertanian UB bersama tim. Di sini ada Bu Dewi Rate, ada Bu Santi, ada Alex, ini mahasiswa saya, kemudian ada Austin mahasiswa saya, dan ada Natalia juga mahasiswa saya dari pertanian yang membantu di sini. Kami di sini
satu teknologi yang digunakan adalah biopori. Lubang resapan atau biopori merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi singkat dan penjelasan terkait alat yang akan digunakan dalam pembuatan biopori. Lubang biopori ini kalau bisa 1 meter. Pada kegiatan pembuatan biopori, yang pertama dilakukan adalah penentuan lokasi di mana lubang biopori dibuat pada titik pusat terbentuknya genangan, terutama pada saat hujan. Pada lokasi yang telah dipilih, paving ataupun benda yang menghalangi dapat disingkirkan untuk memudahkan dalam pembuatan lubang. Kemudian dibuat lubang pada tanah dengan kedalaman 1,5 sampai dengan 2 meter. Kemudian pada lubang dimasukkan pipa atau paralon dengan ukuran yang sama. Tutup biopori menggunakan penutup paralon yang telah diberikan beberapa lubang, kemudian ratakan dan rapikan dengan menggunakan adonan semen dan tanah. Baik Ibu, bagaimana kesan dan pesan Ibu untuk kegiatan Pengmas yang dilaksanakan kemarin? Alhamdulillah sangat bermanfaat nggih. Terutama kemarin kita dapat belajar menanam sayuran hidroponik. Tentu sedikit banyak manfaatnya ada. Terus untuk ini bunga juga bisa menambah keindahan lingkungan. Kalau untuk kemarin sayurnya itu dimanfaatkan untuk apa Bu? Tanaman sayurnya dimasak sendiri atau di... Jadi kita ini ada untuk bumil itu kan ada yang ada bumil di warga yang perlu nutrisi gitu loh Mbak. Jadi kita kasihkan ke warga, terus sisanya yang berkenan monggo bisa diambil. Seharusnya itu yang bagus itu bayam merah Mbak. Untuk ibu hamil itu sangat bagus. Besok insya Allah kalau sudah ndak musim hujan mau coba ditanam lagi. Oh ya, dan bayam merah. Nggih. Iya Bu.